Semangat pagi di hari Senin 12 Juli 2021. Kita akan kembali menyatukan hati, menyatukan pikiran, menyatukan kehidupan, bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit, bumi, beserta segala isinya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, terlebih dahulu kita diajak untuk menyanyikan nyanyian keyakinan, nyanyian iman, melalui Kidung Pasaman Kristen Lawas nomor 140 dengan judul Tansah Bingah. Yes kita timen selamanya bunga asukoreno dene sang Rama neng swarga nganggep putra mring kita tansah bebunga saben dina antut terang dalane urip padrang mara tansah den kirang. Yang agung kanjangkung kita rineksa ing panggotra serahmatnya kang anglipur paring kuat santosa mara tansah bebunga saben dina antut terang dalane urip padrang mara tansah den kirang. Lamun kita nyingkur Gusti neng ati pepenguas ilang kakuatan kita wah kabunganing tiang mara tansah bebunga saben dina antut terang dalane urip padrang mara tansah den kirang.
balik wong kang miturut bangsa padang balannya mula mara manut Gusti suminggah saking dosa mara bangsa bebungah saben dina antut terang kalane ngurepe padang mara tansah den Anggota keluarga Allah, di dalam nyanyian keyakinan, nyanyian iman kita di depan tadi, kita menyatakan bahwa hati kita selalu bersukaria, bahkan selamanya, biarlah hati kita bersukaria karena Tuhan menganggap kita sebagai anak-anaknya. Dan untuk itulah kita boleh sebagai anggota keluarga Allah saling mengingatkan, mari selalu bersukacita apapun keadaannya, karena jalan hidup kita adalah terang. Sekalipun pandemi sedang kita hadapi, namun jalan hidup anggota keluarga Allah terang, mestinya hanya berbahagia dan bersukacita. Allah yang Maha Agung menguasai hidup kita, merawat, melindungi hidup kita sehingga penggodaan apapun boleh kita hadapi karena ada penghiburan, kekuatan dari Allah. Namun di dalam nyanyian tadi, di dalam bait yang ketiga, kita pun boleh saling mengingatkan saat di antara kita ada yang membelakangi Tuhan, sudah tidak teringat lagi akan kuasa Tuhan. Hatinya pasti akan diliputi dengan kegelapan dan kekhawatiran. Untuk itu kita diajak untuk saling balik morotan saha bebungan. Mari kita selalu bersukacita karena hidup kita di dalam tanggungan Tuhan. Bagi orang yang selalu mengikuti jalan Tuhan, keadaan apapun akan ditemukan terang, damai sejahtera yang dari Tuhan, terlebih akan dilindungi dari kuasa dosa. Demikian pernyataan iman kita melalui nyanyian tansah bingah tias kita timen selamanya bungah asukorno tadi. Anggota keluarga Allah, pergumulan kita mungkin muncul terbesit pertanyaan, mengapa sih sebagai anggota keluarga Allah, sebagai orang percaya kita selalu diajak mewujudkan hati dan kehidupan yang penuh dengan sukacita? Bukankah keadaan dunia sedang dikacaukan dengan suasana pandemi? Bukankah keadaan dunia sering kali sedang diliputi dengan kedukacitaan? Tetapi mengapa orang percaya harus bersukacita? Harus tansah bingah tadi. Hari ini kita akan bersama-sama memperhatikan Mazmur tanggapan sesuai dengan bagian leksionari kitab suci hari ini yang kita terima dari Mazmur 68 ayatnya 25 sampai dengan yang ke-36 demikian. Orang melihat peraraanmu, ya Allah. Peraraan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana.
Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan. Hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong. Pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi baitmu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serakkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir, orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengelurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikian kesaksian dan ajakan si pemazmur bagi setiap kita anggota keluarga Allah di dalam Mazmur 68 ayat 25 sampai dengan 36. Anggota keluarga Allah, mengapa kita perlu selalu berbahagia di dalam kehidupan? Mengapa kita harus selalu bersukacita? Tansah pinga, tias kita dimen selamanya bunga asukorno. Di dalam ungkapan si pemazmur, kita diajak untuk merasakan bahwa kita adalah bagian dari perarakan Allah. Orang banyak melihat perarakan Allah, Raja yang sedang menuju ke tempat kudus. Apa yang bisa diwujudkan kalau anggota keluarga Allah, saya, ibu bapak, dan saudara semua ada di dalamnya, kalau bukan hanya sukacita? Di dalam perarakan Allah, si pemazmur menyatakan, penyanyi, pemetik kecapi, pemain musik, dan semua yang membunyikan perkusi, semua memuji Allah. Bahkan jemaat yang tidak turut memainkan alat musik, membunyikan perkusi, mereka pun selalu menyatakan pujiannya sebagai wujud kegembiraan sukacita ada di dalam perarakan Allah menuju ke tempat kudusnya. Bukankah itu keyakinan kita sebagai anggota keluarga Allah? Kita sudah menerima karya penebusan dari tubuh dan darah Yesus Kristus, dan kita sedang diajak berjalan di dalam perarakan menuju ke tempat kudus yang sempurna. Si pemazmur di dalam mazmurnya menyatakan melalui ayat 28, itu Benyamin yang bungsu berjalan di depan mereka. Hal ini menandakan bukan perkara siapa yang memimpin di depan, bukan. Tetapi ternyata yang paling kecil pun, yang paling dianggap di belakang pun, kemudian tetap turut di dalam perarakan itu dan kemudian merasakan sukacita. Karena ternyata bukan hanya si bungsu Benyamin. Semua pemuka-pemuka Yehuda, pemuka Zebulon, pemuka Naftali, bahkan
Kalau kita melihat garis keturunan Yakub ada 12. Ada bagian anak dari Rachel, istri yang sangat dicintai Yakub, Benyamin tadi. Ada bagian anak dari Lea yang sebenarnya tidak diingini Yakub tetapi oleh pamannya Laban harus menipu Yakub dan menyerahkan Lea sebagai istrinya. Demikian juga anak-anak dari budak-budak dari Rachel dan Lea itu pun turut di dalam perarakan Allah menuju tempat kudus. Apa artinya? Artinya adalah setiap anggota keluarga Allah dari latar belakang apapun, dari mana asalnya, tetap ketika meyakini kuasa Allah berada di dalam perarakan Allah menuju ke tempat kudus. Dan ketika kita dengan sukacita di dalam perarakan Allah menuju tempat kudus, biarlah kita juga meniru orang-orang pada waktu itu yang dinyatakan oleh si pemazmur di dalam ayat 30. Demi baitmu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Kita pun turut bersukacita dan turut mengaturkan hidup sebagai persembahan kepada Allah secara utuh. Allah menguasai semuanya. Pergumulan kita adalah siapa yang tetap berada di dalam perarakan Allah. Bukankah di dalam perjalanan perarakan tidak jarang orang ketika sudah merasa capek, lelah kemudian keluar dari perarakan. Bagaikan ketika musim 17 Agustus peringatan hari kemerdekaan kemudian ada pawai arak-arakan anak-anak sekolah. Ketika ada bagian-bagian anak yang sudah capek kemudian keluar dari barisan dan pilih untuk tidak melanjutkan perarakan. Siapa yang bisa tetap berada di dalam perarakan Allah menuju ke tempat kudusnya itu? Ayat 35 menyatakan kepada kita semua, akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Hanya orang yang mengakui kekuasaan Allah, hanya orang-orang yang selalu mengakui kemegahan Allah, kekuasaan Allah di atas segalanya lah yang tetap berada di dalam perarakan itu menuju ke tempat kudus. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Dan setiap orang yang selalu mengakui kekuasaan Allah, kemegahan Allah, kekuasaan Allah dari semuanya yang ada di muka bumi ini, dialah orang-orang yang dinyatakan di dalam nyanyian keyakinan kita tadi, tansah binga, tias kita dimen selamanya bunga asukorno. Dan orang-orang itu pun akan merasakan kasih kuasa Tuhan. Berbahagialah setiap anggota keluarga Allah yang tetap turut di dalam perarakan Allah menuju ke tempat kudusnya, karena Allah sendiri yang memimpin, memberikan kekuatan dan kemampuan menghadapi segala keadaan, termasuk saat ini ketika sedang dalam suasana pandemi COVID. Tuhan memberkati. Amin. Anggota keluarga Allah, sungguh patut kita bersyukur dan selalu berbahagia tatkala kita diingatkan, dikuatkan keyakinan kita oleh si pemazmur melalui bacaan tanggapan hari ini. Kita berada di dalam arak-arakan Allah yang menuju ke tempat kudus. Dan tatkala kita tetap mengakui kekuasaan Allah, kemegahan Allah di atas segala-galanya, kita menjadi orang-orang yang akan selalu merasakan Allahku dahsyat, Allahku hebat. Mari kita mengaturkan syukur kita, menyerahkan hidup seutuhnya di dalam doa syukur dan doa syafaat. Puji, hormat, dan syukur, kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini boleh mengingatkan kami melalui si pemazmur bahwa kami sebagai bagian dari anggota keluarga Allah adalah orang-orang yang sudah berada di dalam
perarakan Allah menuju ke tempat kudus, ke tempat kemuliaan yang sempurna. Biarlah kami tetap berada di dalam perarakan Allah menuju ke tempat kudus itu tatkala kami menyatakan pengakuan kami Allah, penguasa kehidupan, Allah sumber dari segala kebutuhan kehidupan kami. Bahkan tatkala di tengah-tengah suasana pandemi saat ini, kami tetap mengakui Allah sumber kehidupan kami. Sehingga nyanyian keyakinan kami tansah binga. Tias kita dimen selamanya bunga asukorno. Tidak sia-sia boleh kami nyatakan. Kami pun tetap mengakui Engkau Allah yang selalu menguasai hidup kami, merawat bahkan memberikan penghiburan di dalam setiap kebutuhan hidup kami. Kami boleh diingatkan tatkala kami membelakangi Tuhan, kehilangan keyakinan akan kuasa Tuhan, hati kami akan gelap, kami akan dikuasai oleh kekhawatiran. Namun Engkau menguatkan, Engkau mengajak kami berbalik melalui si pemazmur hari ini, sehingga setiap orang yang akan taat seturut dengan kehendak-Mu akan menemukan jalan terang, jalan damai sejahtera. Syukur untuk kasih kuasa-Mu bagi hidup kami. Tatkala ada bagian kami, anggota keluarga Allah yang sedang merasakan sakit penyakit kelemahan ragawi, baik sakit penyakit yang harus ada dalam tubuh kami beberapa saat bahkan dalam jangka waktu yang lama menurut ukuran manusia, sakit penyakit sesaat, sakit penyakit dampak pandemi COVID, biarlah kami tetap meyakini kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Hati kami tetap bersukacita karena kami sudah dikuasai Allah dan kami hidup di dalam perarakan Allah yang menuju ke tempat kudus. Layakkan kami mengajak anak-anak kami, meneladankan kepada anak-anak kami bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia di dalam perarakan Allah menuju ke tempat kudus. Sehingga anak-anak kami pun juga turut serta merasakan sukacita kebahagiaan yang sejati dari Allah saja. Sekarang, sebagai bagian orang-orang yang berada di dalam perarakan Allah menuju ke tempat kudus, kami tetap berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Para medis, tenaga medis di dalam segala kesulitan dan keadaannya ketika menghadapi suasana pandemi, kami mengaturkan kekuatan, kebijaksanaan, kekuasaan hanya dari Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pun boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan mereka. Bersama-sama dengan masyarakat membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera yang Tuhan berikan, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Kalaupun ada bagian-bagian yang tidak senada dengan kami, yang seringkali menggunakan dasar dan pemikiran sendiri, biarlah kasih kuasa-Mu tetap ada di dalam kehidupan. Bangunan kerukunan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, toleransi, kehidupan bersama, saling menghargai karena sadar akan keberbedaan dari masing-masing. Tuhan pun berkuasa seutuhnya. Itu doa dan permohonan kami hari ini. Semua kami minta, kami haturkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah dan kekuatan kami yang memimpin di dalam perarakan menuju ke tempat kudus. Amin. Sekarang bersama-sama dengan setiap bagian dari orang-orang yang berada dalam perarakan Allah menuju ke tempat kudus, bersama-sama juga dengan orang-orang di seluruh muka bumi, bagian dari bangsa dan negara ini yang sedang berjuang dalam suasana pandemi. Sebagai warga kerajaan Allah, anggota keluarga Allah, kita boleh memulai dengan tetap mengandalkan Tuhan yang dahsyat dalam segala keadaan, menerima berkat-Nya bersama-sama. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai setiap anggota keluarga Allah yang berada di dalam perarakan Allah menuju ke tempat kudus karena mengakui kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Amin.